Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube-nya Klaten Berdakwah. Pastikan subscribe, like, komen, dan tentunya share jika konten di channel Klaten Berdakwah bermanfaat bagi sesama, tentunya bermanfaat juga bagi kita seorang muslim. Baik, bersama saya Sulaiman dan di samping kanan saya Mas Aziz, salah satu penikmat sejarah kurang lebih gitu ya. Beliau nggak asing lagi di kota Klaten yang membidangi tentang sejarah, khususnya sejarah Islam kan gitu kan ya. Dan nanti bisa dibuka juga di YouTube beliau, di Facebook beliau, tulisan-tulisan beliau tentang sejarah. Baik, teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan tentunya mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semoga kita semuanya pandai-pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengan bersyukur semoga Allah terus menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan hari ini saya bersama dari Mas Aziz yang insya Allah nanti akan sedikit nonton tentang film yang kemarin sempat rame, sempat viral, tapi viralnya ini kemudian ada sebagian orang yang jadi horor, menjadi ketakutan, padahal dia muslim kan gitu kan. Kan gitu ya. Film apakah itu? Tidak lain tidak bukan tentang film khilafah. Khilafah kok pada takut, gimana ya? Tepatnya judulnya adalah Jejak Khilafah di Nusantara. Bukan Jejak Khilafah di Indonesia ya? Nusantara ya. Jadi teman-teman juga harus paham, memang bedanya apa antara Nusantara dengan Indonesia. Jangan GR dulu kalau Indonesia itu Nusantara, atau kita harus paham dulu antara Nusantara dengan Indonesia. Maka kita akan nonton sedikit tentang film Jejak Khilafah di Nusantara yang kemarin sempat viral, dan sebagian kecil kaum muslimin ada yang sebagian penasaran ya, ada yang sebagian ketakutan, bahkan kemudian buat opini-opini negatif tentang khilafah itu sendiri. Baik, kayaknya kita mulai nonton dulu sedikit, baru kemudian Mas Aziz selaku penikmat sejarah yang sering membidangi sejarah nanti bisa diobrolkan. Langsung nonton? Ya. Iya. Khilafah, sebuah institusi pemerintahan Islam yang berjalan sejak zaman para sahabat hingga tahun 1924. Ia merupakan sebuah simbol keagungan peradaban Islam selama hampir 1.300 tahun. Setelah hampir seabad pasca keruntuhannya, kini ia kembali mencuat sebagai isu yang begitu hangat di tengah masyarakat. Belahan dunia timur dan barat membicarakannya, tak terkecuali di Indonesia. Perdebatan tentang khilafah tak terhindarkan. Apakah ia pantas diterima atau tidak di zaman modern saat ini? Kita tahu khilafah atau kehilafahan Islam itu di Nusantara bukan hal yang baru. Ya, sudah ada hubungan relasi antara kesultanan. Ada beberapa Islam Nusantara komentar dari para pakar sejarawan ya, atau wilayah Arab yang menyampaikan juga bahwasanya ketujuh Indonesia itu bagian dari kekhilafan waktu itu ya. Kalau hubungan atau jejak itu kan pasti ada. Di pentas dunia telah memainkan debutnya di Nusantara. Islam yang diemban para penggawaannya telah menjadikan Nusantara muslim dan menjadi sumber utama perlawanan kalau tidak ada hubungan, malah Inilah kisah tentang Nusantara dan jalinannya dengan sang negara adidaya. Inilah kisah tentang khilafah yang menjadikan rakyat Nusantara sebagai satu umat dengan muslim sedunia. Inilah kisah tentang jejak khilafah di Nusantara.
kisah tentang jejak khilafah di Nusantara. Ingat teman-teman, ini baru part 1, berarti ada beberapa part lagi, ada episode selanjutnya. Pastikan kita seorang muslim ikut menontonnya, yang dengan menontonnya kita paham. Jadi tidak kemudian terbawa opini-opini negatif oleh orang-orang yang membenci khilafah. Jadi kita sebenarnya nggak suka dengan orang yang ketakutan, karena bisa jadi belum paham kan gitu kan ya. Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Seluruh langit dunia dirinding-mendung. Semua orang di Madinah menundukkan wajahnya, kosong pandangan seraya bercucuran air mata. Di pagi itu, kabar duka menyeruak ke seluruh negeri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar itu berkhutbah. Abu Bakar mengatakan begini, Berawal dari ini meninggalnya dan mata. Rasulullah SAW. Karena khilafah itu kan Lihada dini manyakubihi. dimulai ketika Rasulullah wafat. Wahai manusia, Makanya sesungguhnya khilafah. Muhammad sudah wafat. Yang selama ini Khalifatu masyarakat, Rasulillah. Agama ini yang selama ini harus dipahami masyarakat secara umum, Setelah Abu Bakar Khilafah Rasyidin, menyampaikan walaupun demikian, sebagian para masih sahabat pun sebagian segera kecil bersepakat juga yang untuk belum mencari tahu dan siapa itu Khilafah Rasyidin gitu kan ya. Rasulullah, seorang pengganti Nabi, untuk menjaga agama dan menjalankan urusan dunia. Mereka bahkan lebih menyegerakan urusan ini ketimbang menyegerakan pemakaman jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, menandakan bahwa urusan kepemimpinan untuk kaum muslimin pasca wafatnya Ternyata Nabi berangkat dari merupakan kepemimpinan perkara itu yang amat mendesak. paling tinggi ya. Karena itu Sayyidina Umar juga mengatakan Selevel Rasulullah waktu itu meninggal sampai Ditunda ditunda pemakamannya. Umar juga memahami Padahal bagaimana secara ditamai Abu Bakar. fikihnya juga kalau ada yang meninggal itu disegerakan ya. Dengan adanya zaman Berarti dari sini memang ada yang lebih tinggi lagi, dan lebih yang atau lebih tinggi maksudnya lebih didahulukan lagi. Ya, ini ternyata terkait kepemimpinan. adanya kepemimpinan dan tidak mungkin adanya imarah kecuali dengan adanya ketaatan. Jadi para sahabat itu paham itu. Kemudian para sahabat itu juga menjalankan apa yang diperintahkan Nabi dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati. Kalian harus pegang teguh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah para khalifah rasyidin al-mahdiyyin min ba'di mendapatkan petunjuk setelah. Kemudian Nabi mengatakan addu alaiha bin nawajidi. Kalian harus gigit sunnah itu dengan menggunakan gigi geraham dan jangan dilepaskan. Sunnah yang ditinggalkan oleh para khulafaur rasyidin itu apa? Pertanyaannya begitu. Jawabannya tidak lain adalah khilafah itu, sistem khilafah itu. Maka di Saqifah Bani Sa'idah bersepakatlah kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama untuk mengatur negara mereka yang disebut sebagai khilafah Islamiyah. Yang pertama menggantikan Abu Bakar ya. Negara khilafah Bakar As-Siddiq. di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar pertama. dan Khalifah khalifah-khalifah setelahnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib cepat sekali berkembang. Mereka memperluas wilayah khilafah hingga mendobrak dua negara adidaya saat Jadi itu, pemimpinnya itu namanya Kekaisaran khalifah, Persia dan Imperium Romawi. kepemimpinannya Semua aktivitas Khilafah. ekspansi Ini harus bisa tersebut membedakan, teman-teman. merupakan realisasi kebijakan politik Jadi luar sistemnya negeri itu khilafah khilafah. Islamiyah, Jangan sampai malah salah dakwah, dan jihad. menyebut khofifah atau khilafiyah. Sementara di Timur Tengah sedang terjadi revolusi tauhid yang luar biasa dengan munculnya negara adidaya baru yang bernama Khilafah Islamiyah. Jauh di sebelah timur terbentang sehamparan kepulauan yang teramat luas wilayahnya. Masing-masing Nah, ini pulau udah ini masuk begitu ke hijau Nusantara. hutannya. Mata air mengalir dengan Nuswantara. begitu derasnya, disertai kekayaan alam yang melimpah Berarti ruah Indonesia itu sumber daya baik di alamnya bawah melimpah ruah maupun di luar atas biasa. tanah, Surga baik sebelum dunianya itu kan dari maupun Indonesia selepas ya. pantai.
negeri itu dikenal sebagai Nusantara. Nusantara ya, bukan Nusantara. bukan Indonesia ya. belum ada waktu itu. Dua Itu benua dan teman-teman. dua samudra. Nusantara, 14 Indonesia strategis belum ada. posisi wilayah Indonesia Nusantara itu kan menjadikan dikenal, ia sebagai pelabuhan hanya dagang dikenalkan yang ramai, itu baru tempat tahun ketika bertemunya Sumpah Pemuda bangsa-bangsa baru dunia. ada nama Kala itu, Indonesia. belumlah penduduk di Nusantara mengenal Islam, sementara kehidupan mereka sedang diselimuti oleh kegelapan. Namun, tatkala Islam sedang membara di Timur Tengah, tentu sampailah pengaruhnya ke Nusantara. Saya Masjid ingin Agung mengutip Demak apa ya. yang pernah dinyatakan oleh Buya Hamka Itu mungkin ciri khas ya dalam masjid-masjid buku kayak gitu. beliau dari Perbendaharaan Lama, termasuk juga buku beliau yang judulnya Sejarah Umat Islam, yang beliau menyatakan bahwa sesungguhnya teori yang kita tahu bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari Gujarat pada abad ke-12 sampai 15 Masehi, itu sebetulnya tidaklah tepat sepenuhnya. Karena apa? Karena Buya Hamka memiliki pandangan ataupun penjelasan terkait dengan kapan sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara ke Indonesia. Beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu jauh sebelum teori Gujarat. Ya, ini udah mulai masuk tentang teori bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Ingat teman-teman, masuk Di ke bawah Nusantara pemerintahan bukan Indonesia Khulafaur ya. Rasyidin yang wilayahnya membentang dari Afrika Utara sampai Persia, Kan banyak perdagangan kaum teorinya. muslimin berkembang pesat dengan Kalau dulu yang dikuasainya pertama itu kan pelabuhan-pelabuhan strategis teorinya di dari Samudra Hindia. Snowboardgren itu yang Nah. tadi disampaikan. Misionaris. Hubungan diplomatik dan komersial pentolan pun misionaris terjalin ya. dengan sejumlah kerajaan dari India sampai Cina. Sui Tangshu, sebuah Kalau kronik kuno Snowboardgren dari kan dinasti mengatakan Tang bahwa di Cina mencatat Islam masuk ke telah Nusantara itu datang serombongan dengan teorinya utusan teori khilafah Gujarat, ke jadi dari hadapan Gujarat. penguasa Cina Teori di Gujarat itu tahun gimana? 651 ya Islam masuk dari orang-orang Masehi. Gujarat. Orang Gujarat Di mana India yang tahun tersebut berdagang. merupakan masa Khalifah Utsman Dulu bin Affan. pelabuhan-pelabuhan Hubungan ya di khilafah Selat dengan dunia Malaka, timur terus berlanjut kemudian sampai di mana mana khilafah Samudra beralih Pasai ke itu kan pemimpinannya merupakan di jalur bawah perdagangan. otoritas Bani Umayyah. Dagang ini kan lewat laut dulu, belum ada pesawat. Apabila hubungan negara Jadi, khilafah dengan semuanya lalu kekaisaran lintasnya itu Cina lewat sudah laut. terjalin sejak Kalau lewat masa darat, Khulafaur Rasyidin melalui jalur lebih laut, tentulah utusan khilafah Ya, di akan satu melalui sisi, wilayah karena jalur Nusantara darat kan yang dulu menjadi penghubung antara istilahnya Timur Tengah belum dan ada Asia Timur. jalan seperti Dan sekarang. di ujung Asia. paling Ini harus barat naik. wilayah Berujar-berujar. Nusantara Harus naik terdapat turun kawasan gunung. yang ya. kala itu dikenal oleh bangsa Arab sebagai Sribuza, pelafalan mereka untuk menyebut kerajaan Sriwijaya. Nah, ini teori salah satu Pelabuhan teori di kerajaan Sriwijaya bagaimana Islam masuk ke senantiasa Nusantara, menjadi titik transit yaitu pada setiap masa kapal kerajaan yang hendak Sriwijaya. melanjutkan perjalanannya. Tentu Kerajaan Di Sriwijaya ini masa di mana? Sriwijaya Di akan Palembang. menyadari Palembang. keberadaan pelayar-pelayar muslim Nah, dulu yang singgah Sriwijaya di itu punya wilayah bandar. kekuasaannya. Jadi Fakta punya bahwa pelabuhan yang sangat Kerajaan besar Maharaja yang itu Tiga untuk Harman lalu di lintas Sriwijaya itu ada komunikasi lalu dengan lintas perdagangan. Daulah Umayyah, mengirim surat 2 kali yang isi suratnya itu dari raja dengan 1000 gajah ya dan sebagainya yang menunjukkan surat menyurat seabad itu yang menunjukkan ada hubungan kekhilafahan dengan Nusantara. Dan secara historis ya sangat logis ketika itu superpower dunia Ya, pada waktu adalah khilafah. di Surat yang dikirim oleh Sriwijaya Maharaja ini, Sri Indrawarman dari Sriwijaya tersebut dialamatkan ke rajanya Damaskus, yang sendiri yang ibu kota mengirimkan Khilafah surat Umayyah sampai yang 2 saat kali. itu dipimpin Kirim surat oleh ke? Khalifah Umar Kirim bin surat ke Abdul Aziz. kekhilafahan Dalam yang surat dulu itu disebutkan di min malikil amlak alladhi huwa ibnu alfi malik kekhilafan walladhi tahtahu Umayyah bintu yang alfi malik berpusat di walladhi Damaskus. fi mardatihi alfu filin Nah, yang pertama walladhi ditujukan lahu ke nahrani Muawiyah, yumbitani khalifah al-auda pertama wal Bani allamha Umayyah. wal jauza wal Tapi itu kafura tidak berbalas. alladhi yujadu Kemudian ri'uhu surat yang ala kedua itu masirati ditujukan ke 12 milan pada waktu ila itu malikil khalifahnya Arab alladhi la Umar bin yushriku Abdul Aziz. billahi Nah, inilah syai'an yang
suratnya Menyambut. berbalas. Berbalas kebaikan ya? Enggak, jadi suratnya dibalas oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Iya, dibalasnya dengan Ya sesuai dengan permintaan, karena pada waktu itu Raja Sri Indrawarman itu dengan surat yang terkenal itu ya di dari bawah kepemimpinan sang Khalifah Raja Umar bin Abdul Aziz, yang keturunan Seribu khilafah Raja, menyebarkan rahmatan lil yang alamin apa, ke segala penjuru dunia, Permaisuri juga dari termasuk keturunan Seribu Nusantara. Raja, yang di dalamnya ada 1000 sungai, punya serba 1000. Nah kemudian yang surat itu ditujukan ke Seperti sekarang Khalifah Umar bin Amerika Abdul atau Aziz Eropa, yang kan? Ada hubungan dengan semua negara karena menganut satu dominasi Tuhan. politik, ekonomi mereka, budaya. tauhidan itu. Saat itu Kemudian minta penguasa dunia dikirim atau superpower seseorang adalah, yang dunia Islam, kalau sekarang yang ulama disebut itu dengan ya, khilafah, maka sangat ustadz bagus lah kalau yang ada relasi dengan berbagai semua negara. tahu tentang Islam. Nah, bagaimana raja ini Tahun tahu tentang Islam? 1258, Nah, kemungkinan besar kan dari arah timur, raja sudah datanglah melihat segerombolan pasukan orang-orang yang Islam yang ada mengerikan. di Sriwijaya, yang ada Mereka di besar-besar bak raksasa pelabuhan-pelabuhan dan pada kulit waktu kuning itu. dan begitu mahir Jadi mungkin berpanah beliau dan melihat, Raja mengendarai Sri kuda. Indrawarman ini melihat Inilah bagaimana pasukan kehidupan Mongol yang datang orang-orang dari Islam utara Cina. yang ada di Sriwijaya itu. Al-Musta'sim Nah, mungkin tertarik dengan kepribadiannya, dengan akhlaknya, karena mereka kebanyakan adalah pedagang, mungkin orang-orang Islam ini terkenal jujur. Akhirnya kan raja tertarik gitu. Dulu itu memang banyak ya urusan pedagang itu memang para pedagang itu banyak kan memang bohongan semua ya. Ya iya, banyak karena juga Pengen untuk mendapatkan keuntungan yang banyak gitu. Iya. Bani Abbasiyah. Maka di masa Rasulullah aja orang Quraisy yang langsung menjuluki memberikan gelar kepada Nabi Muhammad Al-Amin kan ya. Akhirnya Karena berarti realitasnya yang lain mengungsi. bohong semua. Iya. Diaspora, ada yang mengungsi Kayaknya ke ini filmnya Hijaz, terlalu lama nih. ada yang mengungsi ke daerah Kita Najd, stop dulu aja. ada yang mengungsi ke daerah Mesir. Pemirsa nanti Ada satu keturunan bisa kita kasih Abbasiyah, linknya. Bani Abbas. Kita langsung ngobrol aja ya. tentang film Jejak Khilafah di Nusantara. Langsung aja dilanjutkan tadi. Ya, iya. pastikan teman-teman nanti kita kasih link di bawah di filmnya Jejak Khilafah di Nusantara. Kita langsung ngobrol dengan Mas Aji selaku penikmat sejarah asli dari Klaten. Ya baik. Jadi kalau di film Jejak Khilafah ini kan sebenarnya cuma pengantar ya, karena baru proses masuk Islam ke Nusantara, belum Islamisasi. Beda loh antara masuk. Baru menjelaskan pengantar aja sudah ada sebagian yang bahasanya ya ketakutan gitu atau seolah membuat opini negatif kan Iya. gitu. Ya karena memang abad ini kan abad khilafah sebenarnya. Artinya opini tentang khilafah itu semakin umat semakin tahu gitu. Ya sejak keruntuhannya kan untuk apa istilahnya kita mengenalkan khilafah memang luar biasa susah gitu ya. Ya karena khilafah itu sudah hilang di benak umat Islam. Ya. Makanya kenapa kok sejarah itu menjadi penting, karena sejarah itu kan sebenarnya kita berbicara tentang ingatan ya. Nah insya Allah kalau kita umat Islam itu banyak mengingat, itu kan akan selamat gitu. Ya, terlebih ini mengingat sejarah, berbicara sejarah khilafah itu adalah peradaban mulia lagi. Itu lebih mempengaruhi mempengaruhi cara pandang kaum muslimin. Ya, jelas. Semakin rindu harusnya kan gitu kan ya. Baik, lanjutkan Mas. Ya, jadi ya tadi kalau kita bicara sejarah maka kita bicara tentang ingatan. Nah kalau kita banyak mengingat, ya insya Allah kita akan selamat. Makanya kita kan diperintahkan untuk misalnya habis sholat itu harus berzikir kepada Allah. Itu melatih kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Nah kenapa kok sejarah itu terutama tentang khilafah itu hilang dari benak umat Islam ya, karena sudah hilang dari ingatan kaum muslim ya. Umat Islam sudah tidak ingat bagaimana khilafah, padahal pernah berdiri 14 abad lamanya dari
sepeninggal Rasulullah, kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin sampai kekuasaannya berakhir di Turki tahun 1924. Jadi belum ada 100 tahun itu ingatan umat Islam tentang khilafah itu sudah hilang gitu. Dan kalau saya mengistilahkan sebenarnya bukan karena orang kaum muslimin ini nggak mau ngingat, tapi memang ada skenario, ada di orang-orang yang benci dengan Islam kemudian membuat sejarah untuk menutupi tentang itu sendiri. Jelas itu. Gitu ya. Jadi itu tenang teman-teman yang teman-teman mungkin belum mengenal istilah khilafah, karena jadinya bisa jadi nggak teringat. Kenapa wong kena nggak pernah diinformasikan? Maka berharap dengan film ini kita mencoba mengingatkan lagi. Ya sebenarnya kalau di sekolah-sekolah khususnya di madrasah atau pesantren itu ada sebenarnya. Itu ada ya. Tentang sejarah. Dulu saya sekolah di madrasah itu. Udah diajarkan? Sejarah kebudayaan Islam itu ada sebenarnya khilafah. Tapi kan diajarkan nggak? Ya cuman di ini tentang sejarah bahwa dulu sepeninggal Rasulullah ada 4 Khulafaur Rasyidin. Sampai situ kan? Ya paling nanti kalau di yang Umayyah Abbasiyah itu kayaknya kalau di Sanawiyah ada itu. Tapi kalau Aliyah saya nggak tahu karena saya kemudian nggak di SMA jadi nggak di Aliyah nggak mengikuti itu. Tapi ada itu sebenarnya. Secara tapi bukunya kurikulumnya ada ya? Ada sebenarnya. Yang kemarin sempat viral juga kan? Nah ya makanya kan sekarang katanya pelajaran sejarah mau dihilangkan, mau dihapus ya, itu salah satunya untuk menghapus ingatan umat Islam sebenarnya. Ya efektifnya kan ya lewat jalur sekolah ya, karena mereka sedang belajar tentang sejarah. Nah mengapa lah ini pentingnya sejarah ya, makanya dulu nanti ini ya review sebentar. Jadi mengapa kok sejarah ini menjadi penting? Kita ambil contoh misalnya dulu ketika Thomas Raffles ya. Siapa tuh? Thomas Raffles. Jadi dulu ketika Inggris menguasai Nusantara ya. Dulu kan Inggris menang lawan Prancis. Nah Prancis ini kan bawahannya Belanda. Jadi jajahan-jajahannya itu kan dikuasai Inggris, terutama Nusantara ini. Nah kemudian walaupun sebenarnya cuma sebentar, itu cuma 5 tahun kalau nggak salah. Inggris itu menguasai Indonesia ya? Iya, Nusantara sorry. Cuma 5 tahun ya. Nah dulu Raffles ini kan ya sampai bikin buku tentang History of Java ya, karena Raffles khususnya di Jawa itu. Nah, konsentrasi keilmuannya Thomas Raffles ini memang sejarah sebenarnya. Jadi dulu Raffles makanya Borobudur sampai ditemukan kan sebenarnya jasanya Raffles juga, Prambanan. Pokoknya banyak-banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang itu sudah terkubur gitu. Jadi ingatan orang-orang Jawa itu tentang bahkan agama nenek moyangnya itu sudah terkubur itu. Gitu ya? Tentang candi-candi lah. Jadi tentang candi itu sudah terkubur gitu. Nah, makanya Raffles melakukan apa yang namanya ekskavasi peninggalan-peninggalan sejarah zaman dulu sebelum Islam di Jawa. Ya artinya ingin kesimpulannya bahwa sejarah Jawa itu bukan sejarah Islam, tapi sejarah sebelum Islam, yaitu Hindu dan Buddha. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, kita masuk ke tentang film JKDN, makanya ingat teman-teman, JKDN itu jejak khilafah di Nusantara. Tentang pertama masuknya Islam itu kan kalau teori Gujarat yang diperankan oleh Sno Gorgon itu abad ke-12 atau 13, yaitu ketika Samudra Pasai ya pada waktu itu berdiri. Nah kalau secara logika ya, apakah ini logika gampang ya, jadi apakah bisa misalnya umat Islam baru datang langsung bikin kerajaan? Nah kan nggak mungkin gitu kan. Itu secara logika. Nah padahal itu cuma berdasarkan makam ya,
Jadi makam-makam yang ada di Samudra Pasha itu sama dengan makam yang di Gujarat di India itu. Makanya Snugghorgen berkesimpulan Islam itu masuk melalui Gujarat. Jadi para pedagang-pedagang dari Gujarat. Nah ternyata ini teori ini sangat lemah. Kemudian baru tahun setelah kemerdekaan ya, ketika Buya Hamka itu dulu melakukan seminar tentang sejarah Islam di Medan itu. Jadi pada waktu itu di seminar itu beliau menyampaikan bahwa sebenarnya Islam masuk ke Nusantara itu jauh lebih awal. Jadi dikenal dengan teori Mekah atau teori Arab ya. Jadi Islam masuk itu dari orang-orang Arab langsung gitu. Yang dikenal Wali Songo itu bukan? Bukan, Wali Songo itu malah justru kan Malah belakangan. Tahun Jadi 1400-an. Gujarat tadi juga salah. Tapi sebelumnya udah ada ya? Udah ada, itu tadi yang di awal tadi di film Cekadian itu tentang surat menyurat antara tadi ya, raja jadi dengan, abad ke-7 pada waktu itu masih kerajaan Sriwijaya yang di Palembang. yang di Palembang itu. Nah rajanya itu Sri Indrawarman itu berkirim surat kepada khalifah yang ada di Damaskus. Itu yang pertama ke Khalifah Muawiyah. Nggak perlu nanya ya, ngirim suratnya pakai apa gitu. Jadi yang surat pertama itu tidak berbalas. Nah kemudian ada surat kedua lagi yang ditujukan ke Umar bin Abdul Aziz. Nah inilah yang suratnya ini berbalas. Nah intinya itu Raja Sri Indrawarman ini minta kepada khalifah untuk dikirimkan mu'alim atau ulama untuk mengajarkan Islam kepadanya. Nah kemudian oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikirimlah mu'alim. Nah tapi tidak hanya itu, oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dikirim juga dua budak wanita. Tujuannya? Nah 2 budak wanita, yang satu berkulit hitam, ya mungkin orang Afrika. Nah yang satu berkulit putih, ya kemungkinan dari Eropa. Nah surat menyurat ini atau korespondensi ini tercatat di kroniknya dinasti Tang pada waktu itu, karena dulu Sriwijaya itu juga punya hubungan dengan kekaisaran di Tiongkok, yaitu dinasti Tang pada waktu itu. Nah itu tercatat di kronik dinasti Tang ini. Jadi peristiwa ini dulu di kroniknya itu kurang lebih bahwa Raja Sri Indrawarman ini dikirimi budak. Nah karena apa? Karena budak yang hitam itu nanti diserahkan kepada kaisar di dinasti Tang. Nah ini pengiriman budak ini akhirnya terkonfirmasi. Jadi secara data ini sangat valid gitu loh. Jadi karena tercatat juga di kroniknya dinasti Tang. Nah tapi secara sejarah tidak mencatat secara secara jelas kemudian setelah raja ini, tapi kemungkinan besar Buya Hamka mengatakan bahwa Raja Sri Indrawarman itu telah masuk Islam. Jadi telah masuk Islam. Yang di Palembang tadi? Yang di Palembang, rajanya itu telah masuk Islam. Oh, udah rajanya masuk Islam, udah lah, tinggal. Nah, tapi faktanya itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, ternyata setelah ada sebuah peristiwa ya. Jadi setelah mungkin Raja Sri Indrawarman masuk Islam, karena dulu Tiongkok juga dinasti Tang ini punya kepentingan dengan Sriwijaya. Apa itu kepentingan? Ekonomi? Ya pasti ekonomi karena kan ada. Dulu ya? Jadi dinasti Tang ini tidak suka ketika Raja Sri Indrawarman ini masuk Islam karena nanti hubungan mereka juga pasti akan terganggu. Karena juga dulu Sriwijaya juga kan pusat Jadi di situ ada
ya semacam mungkin di universitas atau untuk pendidikan para Buddha itu kan banyak datang yang ke Sriwijaya untuk belajar gitu. Nah karena tidak suka akhirnya Raja Sri Indrawarman ini dikudeta. Nah dikudeta kalau nggak salah ya masih orang dalam keraton juga, orang dalam kerajaan. Tapi wangsanya lain. Jadi kalau wangsa, jadi apa namanya? Kalau itu ada wangsa, kalau Raja Sri Indrawarman itu wangsanya Dapun Tahyang. Nah kalau ini yang teman-teman istilah-istilah baru kan teman-teman. Tapi saya yakin masih banyak yang perlu dibedah lagi. Iya. Dan filmnya tadi juga bikin penasaran. Maka apalagi ini baru part 1 kan ya. Dan banyak hal yang disampaikan oleh Mas Aziz tadi ternyata mungkin banyak di luaran di kita, terlebih kita seorang muslim, saya sendiri termasuk banyak hal yang baru, informasi ternyata bukan dari Wali Songo, walaupun Wali Songo itu ternyata walaupun nanti Wali Songo itu juga mengajarkan atau Wali Songo itu malah akhir pengiriman untuk jadi mengajarkan Islam ya. Iya, tapi ternyata yang paling utama adalah tadi antara surat menyurat antara raja yang di Sriwijaya dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz teman-teman. Baik, lagi-lagi teman-teman yang insya Allah rahmati Allah SWT, saya yakin semakin banyak penasaran, maka pastikan yang mau melihat filmnya JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara, ini masih di part 1, masih kulitnya saja, walaupun sebagian ada yang kemudian kurang suka, ya itu suka-suka mereka. Karena ini bagian sejarah seperti yang disampaikan Mas Aziz. Ingat, sejarah itu mengingatkan kita, apalagi sejarah kekhilafahan yang luar biasa, mahkotanya kaum muslimin. Maka pastikan nanti bisa dilihat di link YouTube-nya Jejak Khilafah di Nusantara. Itu aja dari kami. Saya Sulaiman dan bersama Mas Aziz mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.